Marfuah? Ada dong. Terus berita dari kalangan atas ada yang baru juga nggak? Pasti ada dong, up to date. Berita kamu apa Marfuah? Jangan-jangan soal istri kasir istana yang selingkuh sama supir kereta ontanya lagi. Bukan, itu sih basi. Ini bener-bener baru dan masih hot. Apa-apa? Sebentar lagi, seluruh rakyat Mujarab tidak usah bingung kalau mau olahraga. Karena akan dibangun gedung olahraga yang komplit di negeri Mujarab ini. Hah? Itu kan berita kalangan atas. Enggak, Tuan Putri. Sekarang ini, berita itu yang lagi ramai dibicarakan di kalangan bawah. Ya, beritanya Zubaidah udah basi dong. Baru Zubaidah mau ngomongin itu. Tuan Putri, malah katanya di dalam gedung olahraga itu juga akan dibangun 3 stadion sepak bola. Sok tahu kamu? Enggak. Abah bilang cuma 1. 3, Tuan Putri. Malah katanya di dalam gedung olahraga itu juga akan dibangun sirkuit balap mobil. Masa sih? Yang ada juga balap onta. Abang ngomongnya begitu? Balap mobil, Tuan Putri. Siapa yang bilang? Ya orang-orang itu. Kabar burung dari dulu lebih hebat daripada kabar aslinya. Oh iya, Tuan Putri. Ada berita yang lebih seru lagi. Katanya di dalam gedung olahraga itu juga akan dibangun ruang fitness yang khusus untuk Tuanku Putri Zubaidah. Ah enggak, siapa yang bilang? Abang ada rencana begitu? Ada, Tuan Putri. Marfuah, Zubaidah jadi punya ide dari kabar burung itu. Ide apa, Tuan Putri? Zubaidah mau minta sama Abah dibikinin ruang fitness khusus buat Zubaidah di dalam gedung olahraga itu. Jadi Zubaidah mendapatkan ide itu setelah mendengar kabar burung dari Marfuah? Iya. Tumben ya, kabar burung bisa mendatangkan hal yang positif. Biasanya banyak yang dirugikan dengan adanya berita burung. Makanya, kayaknya mulai sekarang Zubaidah harus sering-sering dengar kabar burung. Tapi jangan semua kabar burung didengerin Zubaidah, nanti bisa bahaya. Ya enggak, Zubaidah kan bisa milih-milih mana kabar burung yang jelek, mana kabar burung yang bagus. Iya ya. Ini dari tadi ngomongin burung aja. Burung apaan sih? Ya, burung kamu, Marfuah. Burung Marfuah. Iya. Maksudnya apa, Marfuah? Nggak ngerti. Loh, tadi kan Zubaidah dapat kabar burungnya dari kamu, Marfuah. Aduh, Marfuah masih belum ngerti deh. Yaudah, sekarang kamu diam aja. Pikirin tuh burung kamu. Jadi maksud kedatangan Zubaidah ke sini cuma pengen ngasih tahu berita itu? Zubaidah kesini mau minta tolong sama Abu. Minta tolong. Minta tolong apa Zubaidah? Tolong Abu bikinin rancangan gambar buat ruang fitness Zubaidah. Rancangan gambar. Tapi Abu belum pernah bikin rancangan gambar Zubaidah. Nggak apa-apa, dicoba aja. Bagaimanapun hasilnya, kalau Abu yang bikin, pasti Zubaidah pakai. Biarpun hasil gambarnya miring-miring, tetap dipakai. Pasti Zubaidah pakai. Boleh juga. Boleh. Marfuah, mana uangnya? Nah, ini uang untuk Abu, untuk belanja, membeli keperluan alat-alat gambar Abu. Wah, banyak banget Zubaidah. Terus soal burung yang tadi itu burung apaan sih? Aduh, Marfuah, burung-burung terus sih. Jubir, jam berapa rapat dimulai? Menurut jadwal di undangan, rapat sudah bisa dimulai 5 menit lagi. Pasti molor lagi. Namanya juga Sultan Modot. Modot, molor. Iya kan? Udah deh, yang fisik. Ini nih, bahan-bahan rapatnya nanti. Ya salam, udah pada ngumpul nih. Ya ampun ahli nujum, ente lihat sendiri kan? Tinggal ente doang yang belum datang. Ya. Jadi kan rafatnya? Ya ampun pakai nanya lagi. Nanti keburu tuanku Sultan udah datang, baru tahu ente. Masuk. Si jenggot itu, acara apa aja pasti terlambat. Di sini kan rapatnya? Di rumah mertua ente. Di rumah mertua anak. Ya di sini dong ahli nujum. Ya ampun deh ah. Bukan begitu. Anak kan lagi ribut sama mertua anak. Ya ampun dia duduk di situ lagi. ahli nujum, tempat ente di situ. Posisi anak di sebelah kanan tuanku Sultan Modot. Udah pindah. Duh, ribet amat. Ente yang ribet ah. Onta. Bawel amat sih ente. Ini nih, bahan-bahan buat rapat. Berbangunan. Buat rapat. Oh, syukran kasih. Perhatian. Tuanku Sultan Modot memasuki ruang rapat. Beri hormat.
para pejabat istana mujarab yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Di pagi yang ceria ini, burung-burung berkicau, bernyanyi, bersiul sambil menari-nari. Rapat ana buka di pagi ini. Ya ampun, mau ngajak rapat aja pembukaannya lama banget. Ember. Pakai baca puisi segala lagi. Sehubungan dengan akan dibangunnya gedung olahraga di negeri mujarab ini, untuk itu tunggu sebentar. Bah, Jubaidah, ada apa putriku sayang? soal pembangunan gedung olahraga itu, Zubaida minta harus dibikinin ruang fitness juga loh, Bah. Begitu kan, Marfuah? Iya, tentu. Ya, tentu saja Jubaidah. Abah akan buatkan ruang khusus fitness untuk putriku Jubaidah. Betul ya, Bah? Jangan lupa loh. Ya kan, Marfuah? Iya, ini sedang dirapatkan. Ya udah ya, Bah. Berhasil, Marfuah. Tuan Putri, kalau bisa bikin ruang fitnessnya di bagian depan gedung olahraga itu aja. Supaya nanti kalau Tuan Putri mau fitness, masuknya nggak kejauhan. Iya ya. Ana ulangi lagi, sehubungan dengan akan dibangunnya gedung olahraga di negeri mujarab ini, untuk itu sebentar ya. Ini, Bah, Zubaida minta nanti ruang fitnessnya dibangun di bagian depan, deket pintu masuk. Jadi kalau Zubaida nyampe langsung bisa fitness, nggak jauh-jauh ke belakang. Begitu kan, Marfuah? Iya. Iya, gampang. Ini sedang dirapatkan, ya. Udah ya, Bah. Boleh, Marfuah. Tuan Putri, Marfuah pikir-pikir kayaknya di belakang aja deh. Ah, Marfuah gimana sih? Tadi katanya di depan. Soalnya kalau di depan deket pintu masuk, nanti dilewatin sama orang-orang yang mau olahraga juga. Terus kalau diintipin gimana? Ya, Zubaida malu. Zubaida kan belum begitu bisa fitness. Bukan itu, bodinya kelihatan. Oh iya ya. Iya deh, kalau gitu di belakang aja. Iya. Berarti sekarang Zubaida harus telepon Abah lagi dong. Iya, mumpung sedang dirapatkan. Ana ulangi, sehubungan dengan akan dibangunnya gedung olahraga di negeri mujarab ini, untuk itu tunggu dulu. Aduh, Jubaidah, kenapa sih telepon-telepon melulu? Ruang fitnessnya nggak jadi di depan deh. Di belakang aja. Ntar kalau di depan banyak yang lewat, Zubaida diintipin lagi. Ya, terserah kamu deh. Mau di depan, mau di belakang, terserah. Bener loh, Bah. Bener ya. Diusahain ya. Gimana Tuan Putri? Boleh. Itu kabel telepon kalau tidak diputus, rapat ini akan terganggu terus dengan deringannya. Baiklah, Ana lanjutkan. Sehubungan dengan akan dibangunnya gedung olahraga di negeri mujarab ini, untuk itu, dalam kesempatan ini Ana minta kepada para pejabat istana mujarab agar... Ya ampun, Jubaidah. Mau ngapain? Nggak mungkin nyambung, udah anak putus. Hei Tuan, nggak usah angkat telepon, itu orangnya. Soal ruang fitness itu, nantinya bukan untuk Zubaida sendiri loh, Bah. Tapi juga buat teman-teman Zubaida. Jadi kira-kira ruang fitness itu harus muat untuk 100 orang. Ya ampun, banyak amat Jubaidah. Tuan Putri mau bikin ruang fitness apa pasar swalayan? Ah, pokoknya harus muat untuk 100 orang ya, Iya, Bah, ya. tenang. Ini sedang dirapatkan. Tenang, Jubaidah. Betul ya, Bah? Iya. Ana ulangi sekali lagi agar... Pokoknya ruang fitness harus muat untuk 100 orang ya, Bah, ya. Iya. Bener ya, Bah, ya? Iya, Jubaidah. Iya. Ya ampun, tali telepon udah diputus, dia yang datang. Abu! Ya ampun, Abu, mana sini ya? Abu, ente masih ngejogrok aja di situ. Abu, isi itu air kamar mandi. Ana mau mandi. Ana sudah tidak tahan ini badan Ana, bau kambing semua. Ayo, isi. Apa ini? Hah? Ya duit itu Nawas. Ya sudah tahu ini duit, tapi apa maksudnya? Hah? Sekarang ente aja yang ngisi bak mandi. Selama beberapa hari ini, Abu sibuk. Hah? Anda tidak mau. Sibuk apa ente? Hah? Sibuk ngegambar? Abu lagi dapat proyek Nawas. Proyek apa? Ente belum dengar? Sultan Modot mau membangun gedung olahraga. Ah, itu Anda udah tahu. Tapi hubungannya apa sama ente? Nah, rencananya Zubaida minta dibuatkan ruangan fitness khusus buat dia.
Nah, Abu lagi bikin desain buat ruangan fitnessnya Jubaida. Gayanya ente. Sejak kapan ente bisa gambar? Hah? Gambar apa ini? Gambar kotak sepatu? Apa rumah onta? Jangan diganggu. Belum selesai nih. Sana. Bawa kambing. Ya sudah, isi air cepat. Nanti lanjutkan lagi menggambarnya. Nih. Abu bayar, terus Abu tambahin. Tidak bisa. Memangnya anak mata duitan. Tugas ente isi air. Sekali isi air, tetap isi air. Hah? Iya, sudah. Ntar Abu isi. Lagi tanggung nih. Bener ya? Jangan lama-lama ente. Iya. Awas kalau lama. Kenapa? Katanya Kenapa? nggak mata duitan. Sini, balikin duit Abu. Jangan. Nih, Ana pulangin 2 keping saja. Sisanya ongkos tunggu Ana, ya? Nggak bisa. Kan tetap Abu yang isi air. Sini. Balikin. Ente Balikin pelit. semuanya. Acak-acak. Ente juga mandi nggak mandi tetap bau kambing. Ngomong apa ente? Awas ente. Ya, rusak nih gambarnya. Mesti ulang lagi nih. Saul, ngapain anda di sini? Kok kayak gitu upacara sih? Ada yang sedang Ana pikirkan, Miun. Pikirin apa? Ente kan tahu bahwa sebentar lagi negeri kita Mujarab ini akan membangun gedung olahraga yang megah. Apa hubungan sama ente? Emangnya ente pemborongnya? Bukan begitu, Miun. Rencana Ana supaya rumah penjara yang biasa kita tempatin itu dibangun di dekat gedung olahraga yang megah itu. Supaya sewaktu-waktu kalau kita masuk penjara bisa menikmati gedung olahraga itu. Saul, kok ente demen banget sama penjara? Sekarang bagaimana kita pikirkan kita itu tidak bikin masalah supaya nggak masuk penjara. Ente tahu kan, kadang-kadang kita nggak sengaja bikin kesalahan. Tahu-tahu kita dimasukin dalam penjara. Apalagi Sultan Modot itu paling demen kalau kita masuk penjara. Bener juga ente. Terus kita mau usul kemana? Ke Tuan Panglima. Yuk, ikut aku. Yuk. Bener juga ya, kalau penjaranya dekat gedung olahraga yang baru, kita bisa nikmati. Jadi sekarang juga Ana minta pada ente-ente para pejabat istana supaya memberikan usulan nama untuk gedung olahraga yang akan kita bangun di negeri Mujarab ini. Bagaimana? Maaf Tuanku Sultan Modot, Ana belum siap. Karena untuk memberikan sebuah nama gedung baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Istilah kata, asam di gunung, garam di laut. Apa hubungannya balikin telapak tangan sama asam di gunung garam di laut? Jauh bener kan, jauh. Biasa si Jenggot kalau ngomong suka asal. Kalau ente Panglima, apakah sudah punya usulan nama? Maaf Tuanku Sultan Modot, Ana sangat-sangat belum siap. Karena memberikan nama tidak boleh sembarangan. Salah-salah nama, pembangunan bisa tidak berjalan alias gagal. Ibarat kata, besar pasak daripada tiang. Ente lagi pakai istilah-istilah nggak jelas. Jubir, Ya, barangkali ente sudah punya usulan nama. menurut Ana, nama gedung olahraga yang baru nanti sebaiknya Ana usulkan besok saja, Tuanku. Besok, Iya, nggak sekarang. sebenarnya Ana udah punya sih, Tuanku, tapi besok aja ya. Sekarang aja. Besok aja deh, Tuanku, ya. Kalau begitu, Ana kasih waktu 2 jam untuk memikirkan nama apa yang pantas untuk gedung olahraga yang akan kita bangun itu. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kita ketemu 2 jam lagi. Rapat Ana tutup. Musik. Oh iya. Tat 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 tat. Pas. Tinggal diwarnain, selesai deh. Aduh, patah sekarang panasnya bukan main. Waduh. Mama, apa-apaan sih ini? Ini bagaimana sih nih? Belajar mama kok dibuang-buang begitu? Habis ya Mama main taruh aja di atas barangnya Abu. Bukannya mama diambilin minum apa dipijitin, malah belajar mama dibuang-buang. Lagian kamu kayak bisa-bisanya gambar. Kamu dibayar berapa sih? Kalau soal bayaran, itu nggak penting, Ma. Ini hitung-hitung sebagai batu loncatan buat Abu. Nah, kalau sampai proyek ini berhasil, pasti akan datang proyek-proyek berikutnya.
Bu, emangnya jadi Jubaida bikin tempat buat fitness? Ya jadi dong, Ma. Bilang sama Jubaida, kalau tempat fitnessnya jadi, Mama mau ikut-ikutan fitness ya. Hah? Ikutan fitness? Iya, biar langsing, biar seksi. Ya Mama ikut-ikutan aja kayak anak muda. Olahraga itu bukan mandeng tua muda, yang penting sehat. Ya? Ya. 1, 2, 3, angkat. Kamu! Mana kenapa airnya belum kau isi? Ya? Aduh, banyak amat sih yang ganggu di sini. Abu, itu mau kemana? Abu mau gambar di depan. Sini banyak yang ganggu. Tidak bisa. Barang-barang ente ana sita dulu. Kalau ente sudah isi air, baru ana kasih lagi. Apa-apaan sih? Tidak, sudah isi air. Iya. Mana? 1, Ganggu aja. 3, Ya Mama. Kenapa ya Mama? Hah? 2. Ya Mama digerumut semut. Hah? Mama mau ikut fitness, biar langsing, biar seksi. Tuh. Ya Mama, ingat sama umur. Ya, alah, apa hubungannya umur sama olahraga? Tuh. Ya sudah masak. 3, 4. Ayo. Masak. Nawas lapar. Ayo. Itu Tuan. Usulan kenaikan pangkat. Kan Ana sudah bilang, kalau kenaikan pangkat itu tidak bisa diusul-usulkan. Kenaikan pangkat itu berdasarkan prestasi kerja kalian. Kasih usulan apa? Ini Tuan. Usulan kenaikan gaji. Kan Ana juga sudah bilang bahwa kenaikan gaji tidak bisa diusul-usulkan. Kenaikan gaji itu berdasarkan dedikasi kerja kalian selama kalian berada di sini. Mau kasih usulan? Itu, Usulan Tuan. apa? Usulan cuti. Cuti itu tidak bisa diusul-usulkan. Karena semua sudah ada aturannya. Hanya boleh diambil sekali dalam setahun. Bener kan? Ya benar. Nah iya. Lalu ente ke sini mau kasih usulan apa? Makanya Tuan, jangan ngomong terus. Dengarkan kalau kami mau usul itu. Tuan Panglima jangan merepet terus. Berikan kesempatan untuk ngomong. Ya sudah. Sekarang kalian mau kasih usulan apa? Kami mau usul. Bagaimana kalau rumah penjara yang sering kita tempatin itu dipindahkan di sebelah gedung olahraga? Jadi, ini yang penting ini. Kalau sewaktu-waktu kami dimasukkan dalam penjara, bisa menikmati kegiatan olahraga. Betul kan, Miun? Betul. Usulan kalian itu salah alamat. Seharusnya kalian ke juru bicara. Karena dia pimpinan pelaksanaan pembangunan proyek itu. Oh, kita salah alamat, Soun. Tuan nggak ikut campur? Enggak, itu urusan juru bicara. Sekarang kalian pergi. Ana sedang konsentrasi mencari nama untuk gedung olahraga baru itu. Pergi! Baik, Tuan. Wahid. Kau muter-muter! Ayo sana pergi! Pintunya mana, Tuan? Sana! Assalamualaikum, Hanifah datang. Abu. Hanifah. Abu, kita jadi kan jalan-jalan sore ini. Ayo Bu, Hanifah udah cantik Aduh, nih. sorry Hanifah. Sekarang Abu lagi sibuk. Jalan-jalannya besok aja ya. Emangnya Abu lagi sibuk apaan sih Bu? Ini. Abu lagi dapat proyek bikin gambar, Hanifah. Abu bisa gambar ya? Ya, dikit-dikit. Abu. Kalau gitu, Abu buatin gambar untuk Hanifah juga dong. Gambar. Iya. Gambar apa? Ya, apa aja deh Bu, apa aja. Abu, gambar bunga aja Bu. Hanifah suka bunga Wah, Bu. Ayo Bu, Abu gambar gak Bu. bisa gambar bunga, Hanifah. Ya Abu, asal-asalan aja Bu, nggak apa-apa kok. Kalau Abu yang bikin, Hanifah tetap suka. Terus nanti kalau udah jadi mau Hanifah pasang deh di kamarnya Hanifah. Cepetan Bu. Iya, Abu, iya. Bu, tambahin puisi-puisi cinta dikit ya Bu. Jadi kalau Hanifah kangen sama Abu kan Hanifah bisa liatin gambarnya Abu. Iya. Ayo Bu, gambar. Gini nih caranya nih Bu. Gini. Abu, ente brengsek, ente kurang ajar. Hah? Makasih Bu. Kurang ajar ente. Apalagi sih, Nawas? Airnya kan udah Abu isi. Tapi diisi ada apa? Hah? Kenapa bau sekali? Hah? Air selokan. Hah? Air selokan? Kurang ajar ente. Badan ana udah bau kambing, mandi pakai air selokan lagi. Ayo, isi lagi yang bersih. Antar. Apaan sih Nawas? Abu kan lagi gambarin Hanifah. Jangan Iya. Udah, ente isi air. Ana yang bikin gambarnya. Nggak bisa. Makasih bawa. Nawas. Ya Abu. Ya udah, Ana tunggu 5 menit ya. Kalau ente belum ke belakang juga, belum isi air juga, Ana acak-acak semuanya, ya. Ya. Awas, cepat. 5 menit, 5 menit. Mulut ente itu comel bener. Brengsek. Ya, 5 menit. Hanifah, bunga. Iya. Abu ganti ya, Hanifah. Aduh,
Nawas. Jadi sobek. Iya. Sabar Hanifah. Saun. Ente ini ada-ada aja lagi. Masa bangun penjara di dekat gedung olahraga yang baru? Mana bisa. Saun, di mana-mana bangun penjara itu di tempat yang terpencil, kayak di gunung sana tuh. Itu pantes. Lagian main mindah-mindahin aja usul yang enggak. Emangnya ente anak pejabat? Tuan Jubir pemikirannya nggak maju. Nggak satu visi sama kita. Belum pernah masuk penjara sih. Biarin. Emangnya ente langganan penjara terus? Terus bagaimana? Usul kita ini diterima apa enggak, Tuan? Enggak diterima. Lagian ente salah alamat, Saun. Ana di sini tugasnya hanya sebagai pelaksana pembangunan. Tahu ente? Nyesel anak kemari. Mendingan ente ke ahli nujum. Karena ahli nujum itu yang memegang dana untuk pembangunan gedung olahraga yang baru itu. Kali aja bisa. Ya, udah pergi dah. Soun, salah alamat lagi kita nih. Ya nyesel anak kemari nih. Mana lagi nih? Kakak nujum. Sana lagi. Ayo jalan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Ujung-ujung penjara juga. Ayo jalan. Udah cepet Mau pergi. nggak? Penjaranya bagus. Iya mau Soun. Mau. Kenapa jadi di sini? Wahid. Kira-kira nama buat gedung yang baru itu apa ya? Merpati Putih. Bagus juga merpati putih. Ini jelek. Marfuah. Ada apa Tuan Putri? Marfuah, sekarang juga kamu ke rumahnya Abu ya. Mau ngapain Tuan Putri? Apa ada yang perlu dirubah dari gambar rancangan ruang fitness itu? Enggak. Kamu kesana aja, ambil gambar yang dibuat sama Abu ya. Tapi Tuan Putri, janji Abu kan gambar itu selesai besok. Tapi Zubaida udah gak sabar, Marfuah. Jadi sekarang juga kamu ke rumahnya Abu, suruh Abu gambar cepet-cepet. Kamu tungguin ya, supaya cepet jadinya. Baik Tuan Putri. Marfuah. Ada apa lagi Tuan Putri? Kamu bawa buah dari dapur ya, buat oleh-oleh ya Mama. Iya, baik. Marfuah. Ya ampun, ada apa lagi Tuan Putri? Kamu kesananya naik kereta onta aja ya, jangan jalan kaki. Biar cepet sampainya. Bilang Zubaida yang nyuruh. Iya, baik. Marfuah. Ya ampun, katanya suruh cepet, kok dipanggilin terus? Yaudah, sana cepet berangkat ya. Saun, Miun, ente tahu nggak? Dana pembangunan gedung olahraga itu kan sangat minim sekali, alias pas-pasan. Jadi mana mungkin kalau ente minta dibangunkan penjara di dekat gedung olahraga? Hah? Pikir. Jadi usulan kami ditolak, Tuan Ahli Nujum. Jelas ditolak. Kecuali kalau ente yang cari dana sendiri. Setelah dananya terkumpul, ente setorin ke Ane. Nah, langsung Ane bangunin tuh penjara dekat gedung olahraga. Enak nggak? Hah? Enak kan buat ente? Terus kemana kami mencari dananya, Tuan? Kecil. Nanti Ana kasih referensi. Ya? Ente tunggu di sini. Ya, Tuan. Ya? Ya, Tuan. Nih, pegang. Ya, Tuan. Jangan sampai lecek. Iya, Tuan. Tunggu di sini ya. Soun, provinsi itu apa sih maksudnya? Budek ente nggak dengerin. Referensi bukan provinsi. Iya, referensi. Referensi itu maksudnya sarana memudahkan untuk mencari dana. Tuan Ahli Nujum itu kenalan pejabatnya kan banyak. Nih, pegang. Ini buat apa, Tuan? Buat cari dana. Kalau dananya udah terkumpul, ente setorin ke Ana. Caranya? Caranya? Iya. Ente berdiri di tengah jalan, kalau ada penumpang-penumpang yang naik onta, ente mintain. Nah, beres kan? Ana pulang. Referensi kasih seroika. Soun, ini gimana nih Soun? Soun, ini buat apa sih nih Tuan? Ini buat cari dana. Kalau dananya udah terkumpul, ente setorin ke Ana. Lu cari lu mah ontak lu. Aduh, ya salam. Dasar bahlul semua. Udah bagus banget. Abu oke banget loh gambarnya ya, Bu. Abu hebat. Itu sama aja kamu yang gambar, Hanifah. Orang dari tadi tangan Abu kamu yang pegang terus. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa deh, Bu. Tapi kan tangannya Abu juga yang begini. Iya. Assalamualaikum. Salam. Abu, siapa tuh, Bu? Saya pelayan pribadinya Tuanku Putri Zubaida, pacarnya Abu. Oh, pelayanan Tuan Putri Zubaida. Sorry ya, Abu itu sekarang lagi sibuk, lagi bikinin gambar untuk Hanifah. Ayo nih gambar lagi, Bu. Abu puisi ya, puisi cinta ya, Bu. Pakai Marfuah, ada apa? Saya kesini disuruh Tuanku Putri Zubaida ngambil gambar yang Abu bikin.
Sorry Marfuah, gambarnya belum selesai. Ngambilnya besok aja ya. Abu ngapain sih malah ke situ sini Abu? Iya. Ayo puisinya Hanifah dibikinin lagi dong. Iya. Kamu udah denger kan tadi kalau gambarnya itu baru jadi besok. Jadi besok aja kesini lagi. Sekarang pulang lagi. Sana. Hush. Marfuah, itu buah buat siapa? Tadinya buat ya Mama, tapi mendingan Marfuah bawa balik lagi aja deh. Udah sana pulang. Marfuah. Abu. Ayo bikin puisi lagi Abu. Hanifah nangis lagi ya. Ayo puisinya. Hanifah sayang. Abu. Ini kan udah selesai Hanifah gambarnya. Cinta mana? Cita-cita Ana untuk membangun penjara di samping gedung olahraga yang baru itu harus terlaksana, Miun. Mana mungkin, Soun. Sudah 3 pejabat yang menolak cita-cita ente. Ente jangan putus asa. Kita harus optimis. Itu masa depan kita, Miun. Masa depan kok di penjara? Soun, terus rencana ente sekarang apa? Saat ini, Sultan Modot bersama para pejabat sedang rapat membahas pembangunan gedung yang baru itu. Kita menghadap Sultan Modot tanpa melalui para pejabat itu. Terlalu berit-berit. Hidup penjara. Hidup penjara. Yang semangat gitu. Hidup penjara. Hidup penjara. Itu. Rambut Ana kok jadi kaku? Ente pakai minyak apa ini, Min? Minyak onta, Soun. Minyak onta? Katanya ente pakai minyak zaitun. Aduh, minyak onta kan buat goreng nasi. Habis, Soun. Setelah Ana inventarisir nama-nama yang ada, hanya ada satu nama yang paling tepat untuk gedung olahraga yang akan kita bangun. Apa namanya? Nama itu adalah Mawar Berduri. Gedung olahraga Mawar Berduri. Itu sih bukan megah, terlalu indah. Panglima, Mawar Berduri kayak nama hotel jam-jaman. Panglima, kita ini mau bikin gedung olahraga bukan taman bunga. Kalau kasih nama jangan norak dong. Jubir, ente bagaimana? Yang mulia Tuanku Sultan Modot, setelah Ana membuka-buka buku pintar dan menimbang-nimbang dengan seksama, ditambah berkonsultasi dengan kerabat dekat Ana, akhirnya Ana memutuskan untuk memberikan nama yang pas buat gedung baru itu. Dan nama itu adalah Onta Sehat. Gedung olahraga Onta Sehat. Dasar onta tidak akan jauh-jauh dari onta. Jubir, mentang-mentang kakek ente, nenek ente, bapak ente semua jualan onta. Dikit-dikit bau onta dijual. Jubir, Ya, kita ini mau bikin gedung olahraga bukan kebun binatang, tahu? tapi Onta Sehat kan keren ya, keren kan Onta Sehat. Ali Nujum, pendapat ente apa? Berdasarkan ilmu filosofi yang Ana miliki, Ini, memberi nama itu tidak sembarangan. Teruskan. sesuai wawasan yang Ana miliki dan jam terbang Ana sebagai ahli nujum, Tidak sembarangan. Ya, teruskan. Teruskan. Iya. Menurut feeling Ana, nama gedung olahraga itu adalah di dalam jiwa yang semangat terdapat badan yang sehat, kuat, walafiat. Ya nggak? Oke kan? Oke? Kepanjangan ya. Si Jenggot kamu suka yang panjang-panjang. Siapa belajar ngarang? Ali Nujum, itu nama gedung olahraga yang akan kita bangun. Iya, namanya di dalam jiwa yang semangat terdapat badan yang sehat, kuat, walafiat. Kalau kita memakai usulan nama dari Ali Nujum, Ana rasa biaya pembangunan gedung olahraga ini akan habis hanya untuk membiayai papan nama ini. Ini kepanjangan, tahu? Ini udah pendek, Sultan. Ini udah anak edit. Ini belum komplit. Mau dengar komplitnya? Di dalam jiwa yang semangat terdapat... Cukup. Ternyata kalian semua belum dewasa. Masih kekanak-kanakan. Memberi nama gedung olahraga saja belum mampu. Untuk itu. Mohon maaf, Tuan Sultan. Kami punya usulan, Tuan. Nah, kita dengarkan dulu usulan dari bawah. Biasanya usulan dari bawah justru akan memberi inspirasi dan lebih bermanfaat.
Soon, Ya, Tuan. Miun, Ya, Tuan. apa usulan ente? Nah, dengarkan ini. Seorang raja yang bijaksana mau mendengarkan usulan bawahannya. Nggak kayak Tuan Panglima. Ya kan, oper sana, oper sini. Apalagi ini jubir. Nggak punya prinsip. Bener nggak, Mion? Benar. Dia oper sana sampai ke Tuan Ahli Nujum. Ngasih referensi jala ikan. Orang gila kali kita. Soon, Iya, Tuan. ente ini mau usul apa mau ngomel? Usul, Tuan. Silakan. Tuanku yang terhormat, kami punya usul. Bagaimana kalau rumah penjara yang biasa kami tempatin itu dipindah di samping gedung olahraga yang baru? Jadi sewaktu-waktu kalau, ini yang penting Tuan, kalau kami berdua dimasukkan dalam penjara masih bisa menikmati olahraga Tuan. Setuju? Soon, Iya Tuan. gedung olahraga saja belum dibangun. Kenapa ente usul penjara dipindah ke dekat gedung olahraga? Ya kalau begitu penjaranya dibangun dulu Tuan. Baru nanti gedung olahraganya belakangan. Ya ampun, Son. Iya Tuan. Ente tahu nggak maksud Ana? Tahu Tuan, tahu. Jadi bagaimana? Gedung olahraganya yang dibangun dulu atau penjaranya Tuan? Tapi kalau menurut Ana, penjaranya ya yang dibangun duluan. Baru nanti gedung olahraganya. Ah, rapat bubar. Bubar. Stop. Soon Mion ikut Ana. Nah, berarti disetujui usul Ana. Tunggu dulu, jangan ribut. Kenapa sih Tuan Putri? Dari tadi sore setelah Marfuah kasih tahu kalau di rumah Abu ada Hanifah, Tuanku Putri diam aja. Marfuah kan jadi nggak enak. Apa Marfuah salah bicara? Marfuah, Nah, akhirnya Tuanku Putri mau bicara juga. Apa Marfuah perlu ambilin makan malam, minum? enggak Marfuah. Subeda mau nanya. Subeda sama Hanifah cantikan mana sih? Ya jelas cantikan Tuanku Putri dong. Di negeri Mujarab ini nggak ada yang bisa menandingin kecantikan Tuanku Putri Zubaida. Subeda sama Hanifah kayaan mana? Ya jelas kayak Tuanku Putri dong. Tuan Putri ini putri satu-satunya Sultan Muhdad di negeri Mujarab ini. Subeda sama Hanifah pinteran mana? Ya jelas pinter Tuan Putri. Kuliah aja manggil dosen khusus dari luar negeri. Kenapa Abu masih suka sama wanita lain? Jangan-jangan ada yang kurang dari Zubaida. Oh, enggak ada Tuan Putri. Enggak ada kekurangan sedikit pun dari Tuanku Putri. Malah lebih-lebih. Atau mungkin ada yang lebih dari Hanifah yang membuat Abu jadi suka sama dia. Lebih apa ya? Oh iya, mungkin dari cara bicara Hanifah. Emang cara bicaranya gimana Hanifah? Hanifah itu kalau bicara kan cepet banget. Udah gitu agak-agak centil. Oh ya Marfuah? Iya Tuan Putri. Coba Tuan Putri ikutin gaya bicara Hanifah. Pasti Abu merasa tidak akan perlu lagi deket-deket dengan Hanifah. Oh ya Marfuah? Iya Tuan Putri. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Mion, ente mau kemana? Ana mau pulang, Soun. Kenapa mau pulang? Ana ada punya firasat buruk, Soun. Firasat buruk apa sih, Mion? Kayaknya kita bakal masuk penjara lagi. Tadi siang kan kita bikin huru-hara, bikin kacau di rapat itu. Buang jauh-jauh firasat buruk ente itu, Mion. Ente sendiri kan tahu. Tadi siang kita diajak pergi sama Sultan Modot. Iya. Terus kita diantar ke rumah. Kurang baik apa Sultan Modot? Katanya kita disuruh tunggu di rumah. Sebentar lagi ada yang jemput kita. Itu berarti kita mau diajak jalan-jalan keluar kota, Mion. Jadi nggak dimasukin dalam penjara? Ya, ente mau nggak jalan-jalan bersama Sultan Modot? Kalau kita mau dimasukin penjara, sudah siang tadi langsung kita dikirim masuk penjara. Ya udah kalau gitu, Anda nggak jadi pulang deh. Soun, kira-kira kita mau dibawa jalan-jalan kemana sih? Ya, jalan-jalan ke tempat wisata, Mion. Namanya juga jalan-jalan sama raja. Paling-paling, ya kita diajak makan makanan yang enak. Mau nggak kamu?
Mau, Son. Asik juga, Son. Iya. Gua jalan-jalan. Nggak usah pulang ya. Nggak jadi, Son. Soun Meun. Panglima. Kali ini ente mendapatkan kehormatan. Jalan-jalan, Ana kan? sudah tahu. Lihat ini. Ya. Ini kunci kehormatan apa maksudnya? Ini bukan kunci penjara. Nah, itu dia. Ente diberikan kehormatan untuk menuju ke penjara sendiri tanpa pengawalan. Son, apa anak punya bilang? Firasat anak benar kena masuk penjara. Ya tapi ini kan namanya kehormatan. Biasanya kita masuk penjara diseret-seret, didorong-dorong. Kali ini kita mendapat kehormatan berangkat sendiri. Tapi tetap aja masuk penjara. Anak pulang sendiri deh. Udah, sekarang juga berangkat ke penjara. Jalan. Ayo ini kehormatan ini. Anak pulang aja, Son. Ayo cepat. Iya ya Tuan. Kehormatan ini. Son. Abu! 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 Jubaida, Marwa. Aduh, ente makin kece aja, makin cantik. Maaf Nawas, kita lagi ada perlu sama Abu. Memang betul, Jubaida urusannya sama si Abu. Tapi kalau ente urusannya sama Ana, ya kan? Tapi sekarang kita berdua cuma mau ada urusan sama Abu dan gak ada urusan sama Nawas. Ana nggak diajak. Tapi si Abu masih ada urusan sama Ana. Dia harus mengisi stok air selama 3 hari. Karena kemarin-marin dia telah melewatkan tugasnya. Jadi, sementara menunggu si Abu, ente urusan sama Ana. Ya kan? Nawas, cepat panggilin Abu. Cepat. Zubaida ada perlu sama Abu. Syukurin. Cepat. Ya. Abu. Ente dipanggil sama Zubaida, mau diurus. Abu. Ingat ya, begitu Abu datang, jangan lupa gayanya Hanifah. Coba dulu. Hai Abu, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Zubaida kangen sama Abu. Oh ya, gambarnya udah jadi apa belum? Lihat dong. Wah, bagus banget. Abu pinter deh. Zubaida jadi tambah sayang sama Abu. Iya, betul Tuan Putri, bagus. Zubaida. Abu, Iya. Tuan Putri mau bicara sama Abu. Soal gambar kan? Sebentar ya Zubaida. Ingat Tuan Putri, jangan lupa gayanya. Gambarnya udah selesai sih, tapi hasilnya agak miring-miring. Tapi tetap dipakai kan? Ini gambarnya. Jangan lupa Tuan Putri. Zubaida kesini bukan urusan gambar, tapi urusan Hanifah. Tadi latihannya kan nggak begini. Zubaida kan udah peringatkan Abu supaya jangan deket-deket lagi sama Hanifah. Abu udah bikin Zubaida sakit hati. Jadi untuk sementara ini hubungan kita putus dulu. Ayo Marfah, kita pulang. Zubaida! Kok jadi begini Bang Putri? Zubaida! Abu, mau kemana ente? Hah? Zubaida! Mau kemana ente? Hah? Zubaida, Nawas! Urusan ente kan sama Jubaida sudah selesai. Tinggal urusan sama Ana, selesaikan dulu. Ayo. Tapi Zubaida, Nawas! Alah, ayo isi bak lagi. Ente mau lari dari tanggung jawab. Son. Tenang aja Miun. Ana berjanji bulan depan kita masuk penjara baru yang dibangun di sebelah gedung olahraga negeri Mujarab ini. Son, ente memang gila penjara. Bahkan Ana mau usul supaya penjara itu dipasangin AC. Ente gak usah ngomong. Penjara juga. Tenang aja Miun. Son Mion, belum diledek kok sudah nangis. Gedung olahraga yang baru sudah selesai dibangun. Berarti usulan Ana untuk membangun penjara di samping gedung olahraga itu diterima dong Tuan. Siapa bilang? Nah, terus Tuan Sultan Modot kemari ngapain? Ana cuma kasih kabar, tahu? Itu namanya nyebelin dong. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.